Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi halo, wabarakatuh. halo sahabat LD. Bertemu lagi di episode kita yang kelima podcast. Hari ini kita kedatangan tamu juga dari Pegawaian. Stop. Oh, staf. Ya. Pegawaian. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elsa. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Om. Alhamdulillah sehat. Nah, biasa kita manggil Om ya ke Om Rio ya karena saking dekatnya kita udah teman, udah jadi kayak keluarga ya, jadi nggak kaku ya. Oke. Oke, Elsa apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik Kak Rio. Baik, terima kasih. Alhamdulillah masih sehat. Gimana kabar keluarga sehat? Alhamdulillah masih sehat-sehat aja sampai saat ini ya. Biasa ngajak tanya Bu? Nggak ikut kayaknya karena kemarin udah ikut. Nggak ikut ya? Nah, sekarang di rumah. Oke, Bu. Hmm. Sesuai tema kemarin. Oke. Dari tim juga, Nah. dari tim datangin tentang Elsa, kan juga Elsa ini Staf SDM, karir dan untuk sister. sister. Nah, Kita PMB nih, Bu. hmm, PMB juga nah, ya Pak Jenius, Pak Sumedi ya, nah, Pak Yadi Pak Yadi, dan juga Ibu di seksi sebenarnya perlengkapan dan pendaftaran ya koordinatornya ya. koordinator. Alhamdulillah masih dipercayain sama panitia, sama dari yayasan juga kalau masih bisa dipercaya untuk menjadi koordinator untuk penerimaan mahasiswa baru yang angkatan 2021-2022 ya. Dan sekarang juga udah mulai berjalan kan untuk penerimaan mahasiswa barunya ya. Dan seperti biasa di Tebis Lembah Dempo juga kan kita dibagi tiga gelombang dari Januari sampai April, biasanya gelombang pertama, dan alhamdulillah udah mulai bahasa sininya beguyur ya, udah mulai mahasiswa-mahasiswa udah mulai banyak yang daftar. Di Terus Jakarta juga tetap guyur. enggak juga lah. Itulah masih bahasanya masih campur-campur kan jadinya itu. Karena emang kebetulan kan Emang lahir di lahir di Jakarta, baru balik kemarin 2010, udah 10 tahun di sini, tapi tetapnya masih banyak bahasa-bahasa yang belum dikuasain, tapi beguyur lagi. Kita harus bisa ngikutin di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung kan. Jadi harus ngikutin setiap apa yang bahasa yang ada di tempat yang nyokap juga di ini. Alhamdulillah dari 2004 ibu bapak sih udah pindah sini. Dari sini. Pas kebetulan bos lanang udah pensiun pindah ke sini. Cuma mungkin nggak enak kali ya, mereka nggak ada anak ataupun ini, akhirnya dirayu-rayu waktu itu untuk pindah sini. Sempet bingung loh ya di sini tuh belum kan, kalau cuma liburan doang kalau misalnya kita pulang ke Pagar Alam. Jadi bingung kan kalau misalnya pindah ke sini mau kerja apa, mau di mana, kegiatannya apa, masih belum tahu kan. Akhirnya waktu itu bapakku ngomong mau nggak kerja di kampus. Nah itulah yang bikin aku itu, tapi udah perjalanan hidup ya, pas dibilang di kampus bingung kan, nah lo mau kerja di kampus mau apa gitu kan ya. Akhirnya coba dulu, akhirnya ketemu sama Bu Vera. Tadi itu nggak langsung ini kan Bu Vera kan, jadi melalui proses juga gitu loh, sama seperti yang lainnya melalui proses. Akhirnya kata 2010 Oktober kalau nggak salah dipanggil lagi Bu Vera untuk bergabung di ITBIS. Waktu itu masih STIE ya, STIE Lembah Dimpa, STIE masih dia gabung. Terus akhirnya dipercayain sama Bu Vera untuk bagian mahasiswa gitu, administrasinya itu sih. Kalau anak Jakarta emang Pagar Alam. Susah nih ngomongnya ya. Kalau udah kesininya mah udah menikmati aja sekarang tinggal di Pagar Alam. Anak juga. Udah ya, kebetulan juga aktivitas juga udah banyak di sini juga, kerja di ITBIS Lembah Dempo, ditambah lagi punya anak juga yang udah sekolah juga kan, jadi ya udah kesana kesini kegiatannya udah berjalan aja waktunya. Ini kemana lagi? PMB. Ini kan tugas baru nih kan. Tugas baru banget biasanya di Tantangannya di mana? tantangannya biasanya kalau misalnya tantangan sih suka dukanya kali ya. Kalau misalnya untuk menjadi koordinator sih baru kali ini, belum sampai saat ini belum terlalu banyak kendala, karena kebetulan aku punya partner yang memang sudah lama juga di bidang, jadi bisa nge-backup, bisa ngebantu gitu lah, Ibu Fadila kan. Jadinya di situ biasanya masih dibantu dari Ibu Fadila.
dikasih tahu yang kalau misalnya ada kurang kayak untuk tes tertulisnya ataupun ada pendaftarannya segala macamnya, biasanya dikasih tahu sih sama Ibu Padilla mana yang kurang. Dan biasanya dari pihak frontliner juga Ibu Yosi juga bisa kalau misalnya ada kurang dia langsung hubungin kita. Dikurang nih untuk form pendaftarannya atau enggak form untuk tes tertulisnya atau nanti siapa yang wawancara gitu. Kalau selama ini sampai saat ini sih kita masih koordinatornya juga masih bagus. Kita berkoordinasi dengan yang lainnya juga masih bagus. Alhamdulillah. Belum ada proposal terobosan. Kalau misalnya mendaftar sama pengadaan kertas ya. Ada sih nggak proposal? Alhamdulillah sih dari tahun ke tahun kalau misalnya untuk istilah kekurangan ataupun apa nggak ada ya Om ya. Biasanya kita selalu di backup dengan yayasan juga ya selalu memenuhi apa yang dibutuhkan untuk penerimaan mahasiswa baru itu. Jadi kalau boleh sih Bu, diajak aja kalau ada saudara keluarga yang Oh iya, pastinya. Kalau misal untuk teman-teman semuanya yang ada apa sih namanya saudara, sepupu atau adik yang pengen kuliah aja di yang kampus yang sudah berpengalaman yang sudah berapa tahun kita 20 hampir 20 tahun ya. Satu-satunya kampus yang berwawasan global, langsung daftar aja langsung ke ke ITBIS. Belum masih kakun ya masih ngomong. Jadi masih daftar aja langsung ke ITBIS Lembah Dempo. Ada 5 prodi ya sekarang kita ya. Ada manajemen, ada komputer. Itu sarjana komputer juga sudah ada. Terus juga sama digital business. Apa tuh? digital. Ya bisnis digital kan. Nah, itu dia bisnis digital juga udah paling kedepannya sangat bisa diprediksi bakalan bagus untuk kedepannya. Jadinya kalau misalnya itu jangan ragu untuk ngambil program digital bisnis juga. Itu. Sahabat, Ya, daftar cepetan. kalau saya memang bahasanya nggak potong tahu beliau, dia lebih melotot bahasa, lagi bahasa Betawi juga bisa. Betawi enggak lah. Kita kan Betawi itu kan emang ada bahasa tersendiri juga, ada juga pasti gitu. Ini kembali Hmm. ngobrolin masalah ini. Jadi step dari dulu artinya studinya di Jakarta kan? Ya. Itu Hmm. ambil apa kemarin? Waktu kemarin aku ngambil di jurusan manajemen transportasi udara. Beda ya, jauh ya. Waktu itu kan STMT Trisakti. Nah, waktu itu kan pindah ke sini, bandara belum ada kan. Nah, terus akhirnya itu untuk untuk melakukan peradaptasian untuk pindah ke Pagarami. Akhirnya kan pasti dong kita perlu teman, kita pasti perlu yang namanya sosialisasi gitu kan. Akhirnya aku pikir ya sudahlah daripada ngecewain orang tua, pindah ke sini dengan harapan bisa merawat mereka juga, dan gitu juga bisa mencari suasana baru. Ya udah akhirnya gabung dengan ITBIS Lembah Dempo gitu. Dan itu akhirnya kan banyak teman, akhirnya pengetahuan bahasanya juga kan ngikut ke mereka semuanya gitu. Pada saat gabung sama dulu STE kan Masih STI. Ya langsung di keuangan ya. Untuk pendaftaran mahasiswa semuanya gitu. Ada cerita lucu ya. Jadi waktu itu kan aku kan di keuangan ya, bukan dosen kan. Nah, karena orang mengenal aku dengan badan yang besar gitu kan, itu jadi gue pakai kacamata. Jadi kan ada berdua kan, aku dan memang sudah sudah besar ya, sudah seksi ya. Dan itu akhirnya pernah ketukar. Jadi ada mahasiswa manggil aku dengan sebutan Ibu Yulia. Bu Yulia, aku mau ketemu kata Bu Yulia Kaprodi Digital Business tuh kan sekarang. Jadi aku bilang aku bukan Ibu Yulia, tapi mahasiswa tuh ngotot enggak ibu Bu Yulia, berapa kali tuh ngadep sampai masih maksa. Terus aku bilang aku bukan Ibu Yulia gitu kan, karena memang kebetulan satu ruangan dengan Ibu Yulia waktu itu masih satu ruangan kan yang di gedung belakang ini ya, belakang kita nih kan. Ya sudah, terus akhirnya aku ngomong sama Ibu Yulia, Bu, yuk aku bilang ada yang mau ketemu sama Yulia tapi masih ngototnya ngadep sama aku bilang gitu. Terus kata Yulia siapa gitu kan, aku sebutin kan nama mahasiswa itu kan. Terus akhirnya pas kebetulan hari besoknya mahasiswa itu datang, terus dia bilang kamu jangan salah, aku yang Ibu Yulia, yang itu Ibu Elsa katanya gitu, karena satu ruangan, berkacamata juga, berbadan besar juga, jadinya mereka selalu bertukar. Udah karena tambah lagi kesini karena faktor usia juga kan biasanya gitu. Jadi kotot banget ya mahasiswa, enggak pokoknya Ibu Yulia gitu.
Perempuan ya, cewek yang waktu itu aku angkatan berapa ya? 2008 apa 2009 gitu. Mereka masih masih belum jadi alumni ya. Mereka ngangkatan masih kuliah ya. Ya, itu. Pokoknya kalau misalnya ingat itu mahasiswanya tolong masih dibedakan antara saya dan Ibu Yulia gitu. Nanti juga kalau misalnya itu Ibu Yulia juga undang ya nanti ya. Satu saat ya pasti ya diundang ya. Oke. Seru. Jadi dari Jakarta Mm-mm. ke sini, Mm-mm. biasanya main tantangan atau keuangan? Kalau kemarin Biasanya sih kalau saya pribadi, biasanya nanti bendahara atau keuangan itu, apalagi mahasiswa kan takut lah. iya ya, Biasanya biasanya dengan muka-muka yang ngeri-ngeri gimana gitu ya. Enggak sih sebenarnya kalau misalnya mahasiswa di sini juga di Pagar Alam juga mereka juga bisa ngikutin kok perkembangannya. Ya perkembangan kalau kan setiap pergantian pasti ada dong peraturan-peraturan baru gitu. Dan di mahasiswa waktu itu STY dan Amix Timik juga bisa mengikutinya gitu loh. Dan sampai sekarang juga dengan kita sistem semuanya apa-apa line ya online semuanya mereka juga bisa ngikutin sih gitu. Alhamdulillahnya mereka semuanya gitu. dari transformasi dari keuangan ke apa ya? Nah untungnya aku kan nggak ada dasar apa waktu itu kan sampai akhirnya dikasih tahu dong pasti kan kita ada proses pembelajaran. Nah akhirnya dikasih tahu caranya begini, terus nanti kalau misalnya memang ini dilihat juga dari kwitansinya ini udah di store belum ke bank segala macam kayak gitu. Biasanya ada pembelajaran di situ yang sampai kenapa bisa sampai lama waktu itu ya Kak Karyo ya. Itu sih sebenarnya. Kakak, Hah? kakak kan? Kakak Rio, Kakak Rio. Kakak Rio nih yang selalu bikin Tante Elsa. selalu bikin Jumat menjadi sehat lah pokoknya. Oke. Kembali lagi Bu, ke Ah. apa namanya kepegawaian tadi. Ya. Jadi ini kebetulan di sekretariat pendaftaran. Koordinator ya. Ya, koordinator. Hmm. Pernah terjun ke lapangan nggak sih? Kalau terjun ke lapangan sih karena kita baru juga buka gelombang pertama baru berapa minggu, belum selama ini masih bisa dihandle dengan Ibu Yosi. Belum ada tapi suatu saat pasti akan pernah juga sih waktu itu Ibu Yosi ada keperluan terus akhirnya karena meja frontliner kan harus isi ada orang terus ya karena suatu saat kan mahasiswa ada yang bertanya ada yang datang bertanya bagaimana cara-caranya pernah juga sekali ada mahasiswa yang nanya untuk pendaftaran PNB tahun ini ya. Gitu. Terjun ke lapangan ya Bu ya? Kalau terjun ke lapangan secara langsung sih belum ya. Kalau waktu masih Hmm. masih lajang, PMB gitu sih Bu. Enggak sih kalau misal kok Seru kan? ah Lihat beban lah Bu ya. ah Foto-foto. mhm. Seru lah lihat. Nggak ada Pak Laili atau Ya. Oh, kalau misal waktu dulu masih pada itu yang sering kita ini ya terjun ke lapangan belum pernah ikut secara 100% belum, Pak. Belum. Karena memang ada panitianya tersendiri kan untuk yang bisa langsung ke terjun ke lapangan kan. Nah, biasanya mereka dengan sigap juga mereka langsung menyambut mahasiswa-mahasiswa untuk bergabung dengan kita gitu. Tapi sebenarnya sih kalau cerita-cerita mereka seru-seru Om. Kita ada yang ceritanya begini, ada yang ceritanya begitu. Tapi yang pasti setiap angkatan setiap tahun pasti punya cerita tersendiri gitu. rindu masih sekarang Kalau rindu pasti bukan rindu yang gimana ya, tapi momen. Nah itulah makanya untungnya ada Facebook ya. Kita selalu diingetin dengan momen-momen tertentu gitu kan. Jadinya pada saat misalnya Facebook ngadirin foto yang waktu itu begini, oh iya nih ceritanya begini nih, ceritanya gini gitu. Itu sih Om pokoknya. seru deh. Jadi ya sebetulnya deh negara saya ini kebetulan kembali lagi ke pegawaian Ya, sekarang di kepegawaian karir. karir. Boleh cerita nggak sih apa sih apa garis kerjanya apa sih? Kalau secara global sih intinya untuk yang sekarang saya dipercayain untuk menjadi staf untuk SDM ya. Itu biasanya kan dosen-dosen kita ini kan sudah rata-rata udah serdos semua Om ya. Di hampir 90%-an lah kita tuh sudah serdos semua. Nah, itu kan nggak selama menjadi
dari dosen ada jenjang, ada segala macam itu kan perlu proses ya, dan itu kan nggak mungkin dilepas begitu aja. Pasti ada yang harus memantaunya. Nah, itulah kenapa akhirnya jadi apa kita ikut grup sister ya. Ya benar nggak sih, Om? Kayak kakunnya nih, bantu saya aja. Nah di situ tuh biasanya untuk memantau dosen untuk jenjang-jenjangnya gitu, sampai akhirnya nanti jadi lektor segala macam tuh ada jenjangnya gitu loh. Jadi buat dosen yang belum Yang belum, nah buat dosen-dosen yang belum ada jenjang ataupun ini biasanya, iya tugasnya juga emang gitu, karena memang selama setahun ini saya juga ditugasi sama Warek 2 Pak Dokter Sastra Miko, Pak Sastra juga untuk memantau dosen-dosen mana yang belum mempunyai jenjang gitu. Jadi jangan sampai dosen-dosen ini ketinggalan untuk meraih jenjang-jenjangnya. Karena sayang kan tiap tahun pasti ada masanya kan. Nah, itu harus dikejar sama dosen-dosen yang masih belum ada jenjangnya. Gitu. Asik ya pokoknya ya. Oke Bu, Oke. kalau Banyak ya pertanyaannya ya? banyak sih Bu, cuman ya kita berhubung durasi kan. Iya, benar. Jadi untuk ini nggak apa-apa ya main game. Ini ada game. Ada game ya? Ada game juga. Oh, seru nih. Game kata. Siap ya? Mudah-mudahan insya Allah. Oke, jamnya cepat nih Bu. Harus cepet ya? Oke. Jakarta atau Pegadaian? Pagar alam, Keuangan atau kepegawaian? pegawaian, Hijau atau merah? merah. Manajemen atau komputer? Dua-duanya sih sebenarnya. Manajemen atau komputer? Komputer, Bunda atau Ami? Ami dong. Oke. Nyari aman ya jawabannya. Buat LD, sekian itu saja podcast kita pagi menjelang Pagi siang. menjelang siang. Oke. Jalan. Terima kasih sebelumnya Maka Karyo sudah diundang untuk podcast hari ini ya. Terima kasih Next banyak. kita undang lagi. Amin, insya Allah siap kalau diundang. Jadi happy weekend. Ya, sama-sama. Selamat bersama keluarga. Dan sehat. Kita selalu Amin. diberkati oleh Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.